Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan Pasca Sarjana akan mempresentasikan tugas kelompok kami seputar penilaian kinerja. Berikut anggota dari kelompok 3 itu ada dengan Pak Sudarno, kemudian saya Monik, kemudian Pak Yuni dan juga Pak Agus. Penilaian kinerja, di sini akan kita jelaskan seputar manajemen kinerja, mengidentifikasikan metode penilaian kinerja, dan juga mendiskusikan penilaian kerja yang efektif. Perbedaan antara manajemen kinerja dan juga penilaian kinerja itu salah satunya berlangsung sepanjang tahun untuk manajemen kinerja, sedangkan untuk penilaian kinerja itu kejadiannya sesaat atau per event. Kemudian perbedaannya lagi itu ada penilaian kinerja itu berterusan untuk manajemen kinerja, sedangkan untuk penilaian kinerja sendiri itu penilaian sesaat. Manajemen kinerja sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan membuat sasaran dan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau KPI. Kemudian terdapat 6 elemen dasar manajemen kinerja sendiri, itu ada berbagi arahan, kemudian keselarasan tujuan, kemudian ada pemantauan kinerja berkelanjutan atau ongoing monitoring, kemudian ada coaching dan juga ada pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manajemen kinerja. Yang metode penilaian kinerja karyawan yaitu manfaat penilaian kinerja bagi karyawan. Yang pertama, penyesuaian kompensasi. Yang kedua, keputusan penetapan. Yang ketiga, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan karir. Yang kelima, mengetahui kesalahan-kesalahan tentang penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang kurang adil, dan lain-lain, tantangan eksternal. Selanjutnya, metode penilaian kinerja karyawan itu melalui pendekatan sifat terdiri dari skala rating, ranking, checklist, peristiwa kritikal. Kemudian pendekatan hasil yang dilihat adalah penilaian diri sendiri, penilaian psikologikal, pendekatan MBO. Selanjutnya pendekatan manajemen kinerja strategik. Yang dilihat adalah penilaian umpan balik 360 derajat, kemudian skala penilaian perilaku. Selanjutnya metode penilaian kinerja skala rating, yaitu bertujuan sebagai umpan balik kepada karyawan penyedia yang menilai sepatutnya menuliskan dengan jelas target kinerja apa saja yang perlu dicapai oleh karyawan. Yang kedua, penyelia juga perlu menjalankan kegiatan pengembangan yang dilakukan karyawan. Setelah diisi lengkap, jangan lupa meminta karyawan menandatangani belangko. Selanjutnya, hal ini berarti karyawan mengetahui poin yang diberikan oleh penyedia atas kinerjanya. Bila karyawan tidak setuju dengan poin kinerjanya, dia boleh mendiskusikan hal itu. Contoh laporan penilaian kinerja metode ranking ini bisa dilihat pada laporan ini. Ini pada laporan penilaian kinerja karyawan dengan metode skala rating untuk seluruh karyawan, maka dengan bantuan Pilanti Luna Excel dapat disusun laporan penilaian kinerja karyawan dengan metode ranking. Selanjutnya, laporan ini disusun urut jumlah poin penilaian yang dipunyai karyawan. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, dengan bantuan Excel pada menu data, kemudian sort dengan memilih urut dari nilai terbesar ke nilai terkecil, maka akan didapat ranking penilaian setiap karyawannya.
Selanjutnya contoh belangko metode penilaian kinerja checklist bisa dilihat pada slide, yaitu penilaian kinerja karyawan memberi tanda centang pada kolom checklist tiap lajur penilaian. Ini pada kolom komentar disediakan untuk memberikan komentar bila diperlukan tambahan penjelasan. Selanjutnya pengisian komen penilaian nomor 1 dan nomor 2 dengan memperhatikan urutan tentang satu tanggung jawab dan tugas kinerja sebelumnya. Sedangkan penilaian nomor 3 perlu untuk menuliskan komen tentang teknis pelatihan yang disarankan oleh penilai. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan metode penilaian kinerja peristiwa kritikal. Penilaian ini bila inisiatif untuk merekam peristiwa kritikal ini telah dimiliki oleh karyawan. Metode penilaian kinerja karyawan ini sangat sesuai dengan manajemen bakat karena akan memunculkan kreativitas dan bakat-bakat terpendam yang dimiliki karyawan yang sebelumnya yang tidak muncul. Sebagai contohnya apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama pengetahuan kerja, gairah bekerja, sementara kreativitas, dan penguasaan dan kemampuan mengoperasikan alat dokumentasi seperti kamera, video, audio. Nah, untuk metode pendekatan hasil ini, kita harus melihat penilaian yang berorientasi ke depannya, apakah mengutamakan potensi dan penetapan sasaran individual yang terinspirasi oleh kriteria baik buruk dipandu oleh poin-poin penilaian kinerja karyawan. Metode penilaian berorientasi masa depan dengan pendekatan hasil yang biasanya digunakan adalah self-appraisal, penilaian psikologika, dan pendekatan measurement by objective. Penilaian diri sendiri terdiri dari metode penilaian kinerja karyawan, pada hakikatnya adalah metode penilaian karyawan berbasis belangko, baik itu tercetak secara kertas ataupun secara online. Metode ini mengharuskan karyawan untuk mengisi belangko yang telah disediakan sesuai dengan kehendak dirinya, tanpa campur tangan pihak lain termasuk penyedia. Sebagian besar pertanyaannya berupa rencana capaian dan kinerja di masa depan. Pada umumnya, karyawan akan mengisi lebih standar. Oke, untuk next, penilaian psikologika. Metode ini pada hakikatnya adalah metode penilaian karyawan berbasis belangko, baik itu tercetak di kertas ataupun secara online atau paperless. Dilakukan oleh ahli lembaga psikologi dan hasilnya akan diinterpretasi berdasarkan ilmu psikologi. Metode ini mengharuskan karyawan untuk mengisi belangko yang telah disediakan dan melakukan beberapa uji sesuai dengan protokol psikologi. Sebagian besar pertanyaannya dan pernyataan dalam kuesioner berupa psikologikal. Penilaian psikologika biasanya digunakan sebagai pelengkap metode penilaian kinerja yang lain, terutama hasil sesuatu metode yang belum menghasilkan rekomendasi yang meyakinkan. Untuk next-nya saya serahkan ke Pak Yuni. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Sudarno. Ya. Untuk slide berikutnya, yaitu pendekatan manajemen kinerja strategik. Ya. Yang berorientasi pada manajemen kinerja strategik ini menonjolkan hal-hal strategik dan penetapan sasaran-sasaran individual dan organisasi yang strategik. Jadi metode penilaian ini juga adalah metode kinerja karyawan yang berorientasi pada manajemen kinerja dan bisa digunakan adalah beberapa poin, yaitu penilaian umpan balik atau 360 derajat. Yang kedua, skala penilaian perilaku jangkar atau behaviorally anchored rating scale bars atau bars. Ya. Next.
Jadi di sini untuk penilaian umpan balik 360 derajat itu ada beberapa keterangan yang coba akan kita jelaskan, yaitu metode penilaian kinerja karyawan ini adalah metode penilaian kinerja karyawan yang terkenal karena melibatkan masukan dari berbagai tingkat di dalam organisasi, sebaiknya sumber-sumber eksternal dan di luar organisasi. Maksudnya ini tidak hanya dari karyawan tersendiri, jadi ada juga masukan-masukan dari eksternal yang dari luar dari organisasi. Berikutnya itu metode umpan balik 360 derajat ini seperti metode penilaian kinerja yang lain yang berbeda ya. Maksudnya itu ada yang tradisional di mana umpan balik hanya datang dari penyelia. Jadi tidak ada umpan balik dari karyawan itu sendiri. Dan berikutnya adalah metode umpan balik ini melibatkan sumber-sumber yang luas melalui senior manager, penyelia, anak buah ataupun karyawan, rekan sejawat yang selevel, anggota tim, pelanggan internal dan eksternal juga bisa dimasukin sebagai memberi masukan ataupun penilaian terhadap kinerja di perusahaan tersebut. Terus mereka juga bisa diundang untuk memberikan penilaian-penilaian yang dilakukan setiap waktu, di mana saja, ataupun ke dalam kondisi apapun. Sebab mereka juga bisa memberi penilaian dengan mengakses talian ataupun link di internet sebagai berikut yang tertera di bawah ini. Next. Next yaitu penilaian umpan balik yang ini sudah kita terangkan tadi, yaitu next slide-nya adalah berikut slide-nya. Nah, ini adalah contoh dari penilaian umpan balik ya 360 derajat yang ada di link yang tertera di bawah ini. Yaitu di situ diberikan beberapa penilaian seperti ada beberapa pertanyaan yang harus memberikan penilaian yang beberapa jenisnya seperti apakah kita setuju sekali, apakah kita tidak setuju, apakah kita ragu-ragu, itu ada penilaian di situ di dalam belangko tersebut, yaitu seperti rating angka 1 sampai 5. Yang di mana angka 5 tersebut misalnya yaitu kita strongly agree ataupun sangat setuju sekali dengan statement yang ada di pertanyaannya. Berikutnya, untuk skala penilaian perilaku jangkar atau BARS ya, metode penilaian ini kinerja karyawan ini menggabungkan elemen pada skala rating dan metode penilaian kinerja, yaitu peristiwa kritikal. Sehubungan dengan manajemen bakat, BARS termasuk metode penilaian kinerja karyawan yang strategik karena dapat memunculkan potensi atau bakat terpendam karyawan, menantang karyawan untuk bertindak kreatif dalam artian menciptakan pendekatan ataupun cara baru yang sesuai dengan lingkungan yang mungkin berubah atau tidak sama dengan pengalaman sebelumnya. BARS juga mampu mendorong karyawan untuk melakukan inovasi dengan melakukan beberapa modifikasi perilaku untuk mencapai tujuan organisasi ataupun kegiatan, setiap kegiatan. Bahkan dengan mengambil risiko yang telah didiskusikan sebelumnya dengan rekan-rekan sejawat atau atasan mereka langsung. Kelemahan dari penilaian ini, metode BARS ini adalah perilaku yang digunakan adalah cenderung berorientasi pada kegiatan daripada orientasi pada hasil. Karena metode ini mungkin juga layak secara ekonomis ya, tidak layak secara ekonomis maksudnya, karena kategori pekerjaannya membutuhkan bar sendiri. Metode bar mungkin yang paling tinggi dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada perilaku kerja yang sebenarnya diamati. Next. Di bawah ini adalah contoh instrumen BARS, forum pegadaian indikator kualitas pekerjaan. Di sini ada contoh pertanyaan ya, kualitas pekerjaan, kemampuan untuk menunjukkan kualitas, hasil kerja yang teliti dan rapi. Jadi beberapa pertanyaan ini juga akan diikuti dengan rating nilai
dan ada bobot dari nilai yang ada tadi masing-masing pertanyaan yang diadakan ataupun yang diterapkan di dalam metode BAS ini sendiri. Jadi semua rating ini berorientasi pada bobot, yaitu totalnya misalnya 20 ataupun lebih bisa jadi, itu tergantung dari penyedia ataupun penyelenggara kegiatan ini sendiri. Oke, mungkin itu saja slide yang telah kami sampaikan dari grup kami. Yang berikutnya saya serahkan lagi kepada Saudari Monik. Halo Mbak Monik. Ya, terima kasih untuk Pak Yuni. Sekian presentasi dari kelompok 3 seputar penilaian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.